Yang kemungkinan terjadi di zodiak terpilih bulan November 2025 ini ada apa aja sih dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat? Kita cari tahu sama-samanya. Yuk, kita buka buat zodiak siapa kali ini. Kita buka buat zodiak siapa ini ya. Ini kartunya. Halo. Buat zodiak Gemini, apa sih yang kemungkinan terjadi di tiap minggu di bulan November 2025 ini dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat? Kita buka sama-sama ya buat zodiak Gemini. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menarikan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Ini energi zodiak Gemini. Gemini, halo. Seperti apa sih keadaannya? Kita buka dulu dari keadaan Gemininya ya di bulan November ini seperti apa. Terus di minggunya ada apa aja di tiap minggunya. Gemini, ini diharapkan tentang ikatan. Ada perjanjiankah di bulan ini atau akan ada ikatankah di bulan ini? Ikatan apa? Itu bisa aja tentang pekerjaan atau bisa hubungan, tentang perjanjian gitu ya. Kita kayak janji mau nyenengin seseorang atau janji mau ngusahain sesuatu, mudah-mudahan terwujud di bulan November 2025 ini. Mudah-mudahan ada jalan gitu ya, tentang janji tapi untuk kebaikan gitu, untuk kedepannya. Kita buka aja lah, mudah-mudahan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan sama zodiak Gemini terwujud di bulan November ini, ada jalan gitu. Ini kita buka sama-sama ya. Minggu pertama ada apa sih buat zodiak Gemini? Di minggu pertama ada energi perenungan melamun. Di minggu kedua ada energi Queen of Swords. Energi Queen of Swords bagus. Di minggu ketiga ada energi tentang pekerjaan. Di minggu keempat ada energi pondasi. Ada pondasi hubungan yang kuat di minggu keempat. Bisa aja ya tentang hubungan yang pengen mau lebih dekat lagi, ini bisa terwujud ya. Kita buka dari energi minggu pertama, ada energi perenungan, banyak diam gitu ya. Ini minggu pertama lagi berjalan saat ini, di minggu ini gitu ya. Kita kayak lebih banyak diam, lebih banyak ngelamun, lebih banyak memikirkan sesuatu yang udah terjadi di keadaan kemarin-kemarin gitu sebelum bulan November. Ini minggu ini ya, banyak menyendiri gitu ya. Kenapa enak menyendiri itu Gemini? Silahkan tulis di kolom komentar aja ya. Kenapa sih minggu ini kita kayak seneng diam, ngelamun gitu ya, mikirin apa yang udah terjadi di keadaan sebelumnya. Ini kartunya sebenarnya apa sih yang dilamunkan, ada apa gitu yang terjadi di minggu ini. Di minggu pertama tentang Ten of Wands, berasa berat gitu ya ngejalanin. Lebih berat lagi kalau kita hanya diam gitu kak, kitanya harus maju, harus semangat ya, harus punya penyemangat gitu. Makanya tadi ada perjanjian, jadi kita harus punya target lah ya. Di minggu ini kita harus apa, minggu depan harus apa, minggu ketiga harus apa, minggu atau bulan depan kita harus punya apa, harus gimana. Kita harus memiliki target itu kak, biar kita nggak terasa beban ya. Apalagi energi diam terus nggak tahu arah tujuannya mau kemana gitu ya. Intinya menuju ke perjanjian tadi gitu ya, menuju ke sesuatu yang mau kita kejar. Nggak ada yang ngelarang sih buat diam gini, buat merenung gini. Soalnya apa? Biar kita ketemu tujuan hidup kita tuh mau kemana gitu ya. Energi kita tujuannya mau kemana, mau gimana gitu. Mudah-mudahan ketemu di perenungan ini ya, biar dapat tujuannya di kehidupan ini. Ini tentang ikatan lagi. Di perenungan ini lagi nyari jalan, nyari jati diri, nyari tujuan mau kemana ya. So Pentacle harus gini, kalau punya tujuan pasti kita mau usahain itu, mau ngerjain. Apalagi ini desan targetnya, yang namanya desan dari keinginan kita, dari tujuan kita akan ada rencana. Dari rencana itu
pasti mudah-mudahan ada keberhasilan karena desan. Yang namanya desan, sesuatu yang kita rencanakan di keadaannya pasti menemukan keberhasilan nanti di depan dari sesuatu yang kita rencanakan gitu ya. Makanya di minggu sekarang banyak ngelamun emang dari keadaan, biar kitanya tahu nanti ke depan mau gimana. Ini diharapkan ketika udah dapat gitu ya, ketika udah bisa, oh ini aku tujuannya pengen beli ini atau pengen kayak gini gitu, ini bisa kita usahakan. Soalnya ada alasan buat kita ngusahain sesuatu untuk target gitu ya. Desain, lakukan gitu, rencanakan sesuatu baru maju di minggu sekarang. Sarannya apa sih di minggu ini DM Press Kak? Woi, yang namanya DM Press ini kita sebenarnya mampu kalau nggak hanya diam gitu ya, kita harus maju biar kelihatan, oh iya ternyata zodiak Gemini mampu bisa gitu ya. Soalnya energi DM Press gini ada kesadaran yang bisa buat bahagia semua gitu, buat nyenengin orang banyak bisa aja gitu karena energi DM Press tadi ya. Energi keberlimpahan, energi cuman mungkin energi sendiri bisa jadi ya, kita di kesendirian ini mau usahain untuk lebih baik lagi lah ya, buat nyenengin orang-orang sekitar bisa berbuah. Jadi renungkan, mungkin perenungan ini kadang bingung kok di minggu ini, di hari-hari ini kayak lebih banyak diam. Emang waktunya buat mikir target ke depan. Di minggu kedua ada apa sih? Queen of Swords, ada yang berusaha ngeyakinin zodiak Gemini di energinya gitu ya. Ini tentang keyakinan. Kenapa sih? Ada apa sih emang gitu? Kenapa harus diyakinkan seperti itu sama seseorang di minggu kedua ini? Nah, tentang yakin ini, yakin dari mana, yakin buat apa gitu. Kita buka ya, ada seseorang yang berusaha ngeyakinin zodiak Gemini di minggu kedua ini tentang cinta, tentang perasaan. Yakin nggak seseorang di sini gitu, kayak mau ngebuktiin kalau dia emang punya rasa ke Gemini, kayak mau ngebuktiin kalau dia emang benar-benar tulus sama Gemini, benar-benar serius sama Gemini di energi ini. Tin open tapi kok perasaan kayak berat gitu ya. Masih berat lagi ini, padahal ada yang berusaha ngeyakinin ini Gemini mau punya cowok baru gitu kah di keadaannya, atau cewek baru kah di keadaannya. As open. Sebenarnya di energi ini Gemini masih tetap ngejaga mungkin ya kalau buat hubungan. Kenapa ketika seseorang di sana meyakinkan untuk sesuatu, Gemini kayak masih belum berani gitu ya, kayak nanti takut jadi hancur pertemanan kalau berubah jadi pacaran, bisa jadi kayak gitu energinya. Kayak ngambil aman, posisi di minggu kedua jadi Gemini kayak ngambil aman. Padahal kalau Gemini emang yakin gitu di perasaan ini, King of Cup Kak, tentang perasaan, yakinin aja perasaan kita gitu ya. Jadi keputusan yang akan diambil zodiak Gemini di minggu kedua ini menurut perasaan kita, menurut perasaan hati yang paling dalam gitu ya, hati kecil. Jadi apapun hasilnya nanti, kalau kitanya ngikutin kata hati gitu, hati yang paling kecil, pasti apapun yang terjadi di depan nggak akan ada penyesalan. Daripada ngegantung kayak gini gitu ya, seseorang di sana berusaha ngeyakinin. Soalnya yang namanya berusaha ngeyakinin berarti mau ngelakuin apa aja, lihat aja beneran nggak, tulus nggak gitu. Kalau dia emang benar-benar berusaha ngeyakinin, tulus ya Gemini lakukan, mau kemana arah tujuannya. Ace of Pentacle Kak, keinginan kita nggak akan berbuah kalau kita nggak sama ngusahain gitu ya. Jadi yang namanya ini tentang seseorang yang ngeyakinin, berarti harus ada dua orang yang ngeyakinin juga, memperlihatkan tentang niatannya, tentang kebaikannya. Kita juga ngasih peluang untuk melihat dulu gitu ya, apakah benar atau enggak. Tapi harus kita usahakan juga, itu nggak bisa diam gitu aja. Ketika orang lagi ngebuktiin apa, kita jangan hanya diam ya, kasih respon kayak gimana gitu ya, sama-sama ngusahain. Gemini di minggu kedua seperti itu, kita tutup energinya ya. Di minggu ketiga ada apa katanya Gemini? Di minggu ketiga ada sesuatu yang kita kerjakan. Nah, ini ada kesibukan ya, nggak apa-apa, banyak kesibukan juga asal pemasukan banyak gitu ya. Mudah-mudahan rezekinya juga banyak kan, mudah-mudahan lancar rezekinya. Apa yang kita kerjakan mudah-mudahan bermanfaat buat semua ya. Intinya di minggu ketiga ini kita ada sesuatu yang dikerjakan sama zodiak Gemini, yang diusahakan. Targetnya kemana? Queen of Swords. Oh, apalagi Queen of Swords gitu ya, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita. Energi Queen of Swords gini, kalau kita menginginkan sesuatu apa,
ngusahainnya lebih jeli, lebih giat, lebih giat lagi gitu ya ngusahainnya. Makanya usahakan yang terbaik. 3 of Wands dari tujuan. Nah, kita udah punya tujuan. Zodiak Gemini di minggu ketiga udah jelas tujuannya mau kemana, makanya mau buat ngusahain gitu, walaupun dari segi keadaan banyak mempertimbangkan. Kayak di minggu kedua ini, di minggu ketiga gitu ya. Minggu ketiga, halo, ini sarannya buat nanti. Zodiak Gemini di minggu ketiga kayak yang ini kita udah ngerjain gitu ya. Karena apa? Karena udah yakin tujuannya jelas. Wah, iya, aku udah punya rencana tujuan mau ke sini. Jadi Gemini usahakan, lakukan gitu, walaupun di perjalanan kadang pikir teh ini ada rezekinya nggak gitu ya dari segi keadaan. Kadang gitu ya, kehidupan ketika kita punya keinginan apa tapi kayak terbatas sama modal ya, uang, keadaan. Bukannya nggak mau buat usahain itu, tapi di energi minggu ketiga ini Gemini udah ngelakuin apa yang harusnya Gemini lakukan, ya udah dilakuin. Apa yang Gemini harusnya kerjakan udah dikerjakan di energinya. Hermit mungkin di energi gini kayak yang jadi pertimbangan uang, tapi gini ya, uang nggak masalah sebenarnya, bisa dicari, bisa ada jalan kalau kitanya punya kemauan, punya keinginan di minggu ketiga ini. Karena Hermit biasanya tuntunan maju aja dulu gitu ya, apalagi kita mau buat ngusahainnya, buat ngerjainnya, maju aja dulu. Yang namanya Hermit biasanya cobaan atau godaan datang. Di saat kita ngejalaninnya biasanya akan ada petunjuk untuk ke sesuatu yang baik. Jadi ikutin aja arusnya, jangan patah semangat gara-gara nggak ada uang atau nggak ada modal. Sarannya apa? Ini kita buka sarannya ya. Saran untuk minggu ketiga ini, sarannya 9 of Wands, bertahan gitu ya. Yang namanya bertahan gini, masa kita mau nyerah gitu aja? Udah selama ini ngusahain jadi Gemini ya, masa mau nyerah gitu aja? Jadi maju, bangkit gitu, semangat. Mudah-mudahan apa yang diinginkan ada jalannya. Ini udah lama ngusahain, masa mau nyerah? Jadi tindakannya udah benar di minggu kedua, di minggu ketiga udah benar. Kita lanjut ke ini, tutup ya. Kita lanjut ke minggu keempat. Ada apa di minggu keempat? Ada Four of Wands, ada pondasi hubungan, pondasi keadaan. Apakah akan ada hubungan yang baik? Apakah akan ada pasangan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan? Biasanya Four of Wands ini kebahagiaan yang diusahakan sama 2 orang gitu ya. 2 orang ngerasain kebahagiaannya, sama-sama menginginkan sih, ini sama-sama menginginkan memperbaiki keadaan ini, kayak menuju ke suksesan bisa di hubungan, bisa di pekerjaan ya. Intinya ada hubungan, ada pondasi hubungan yang kuat sama seseorang untuk kebahagiaan bersama. The Strength dari kesabaran, kita udah sabar ngadapin masalah-masalah yang terjadi. Ini tentang kesabaran ya. Kalau yang namanya kesabaran gini, berarti dari keadaan sebelumnya kita udah nyoba buat sabar untuk kebahagiaannya. Ini The Death Kak, berarti ada tunas baru di energi minggu keempat. Yang namanya The Death, ada peleburan dari pondasi hubungan, tapi akan ada tunas baru, cuman yang halangin permasalahan-permasalahan yang terjadi di keadaan sebelumnya. Gini ya, ketika kita ada seseorang yang baru mungkin ya, yang pasti yang jadi permasalahan orang di masa lalu. Apalagi kalau masih ada ikatan atau permasalahan apa di masa lalu yang belum selesai di energi ini. Tapi jangan takut, gini aja ya, ini 9 of Pentacles. Energi 9 of Pentacles gini biasanya mensyukuri apa yang kita miliki. Kita miliki yang gini, mensyukuri apa yang kita miliki berarti yang milik kita yang masih ada di lingkungan kita, masih dekat sama kita gitu, itu sesuatu yang kita miliki. Kalau sesuatu yang udah jauh berarti bukan milik kita, bukan rezeki kita, yang udah yang lain gitu ya, yang udah pergi. Di sini tentang pondasi hubungan berarti ada yang dekat, ya udah, itu yang harus kita sayangi, itu yang harus kita usahakan karena di masa lalu udah berakhir. Ini ada The Death. Justru kalau kitanya nggak negasin udah berakhir di keadaan masa lalu, masalah-masalah datang. Jadi sayangi sesuatu yang sekarang, sayangi orang-orang yang dekat yang sekarang gitu, yang mungkin bisa buat kemajuan untuk Gemini-nya. Sarannya untuk di keadaan ini apa sih? Ini The Magician, tentang keajaiban.
nggak ada yang mustahil di dunia ini ketika kita masih mau buat ngusahain, masih mau buat ngerjain gitu, ngelakuin gitunya, jalan pasti ada. Ini The Magician gini berarti kita udah nggak yakin sama keadaan ini, udah nggak yakin sama hubungan ini, tapi ada kebaikan di sini, sebuah keajaiban gitu ya. Ini The Magician. Lebih baik lagi nggak? Mudah-mudahan ada seseorang yang emang benar-benar saling mengerti di energinya, benar-benar saling ngebahagiain di energi zodiak Gemini di bulan November 2025 ini. Kita tutup Gemini. Makasih banyak buat yang udah subscribe, yang udah share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, yang udah main ke channelnya Rizky Tarot. Makasih banyak ya, yang udah personal reading. Makasih banyak. Ini kartunya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.